Nah, Ahmad Saroni ini orang tolol besok pada mau demo nih tanggal 30 Agustus. Ya, lu mau ngeliat nggak kalau orang tolol lagi pada ngamuk? Tanggal 30 Agustus Ahmad Saroni datang ya. Lah iya ini. Buset dah, kalau bener mah cakep ini guys. Bisa jadi duta ini. Duta hashtag kabur aja dulu guys. Ya kan, udah kayak orang lagi putus cinta, akun aku diblok. Marah, ngambek. Habis itu udah diupload nih di post-post, emosi, sedih, marah, dengkul, gemeter, lesu, lemas, loyo, sakit linu, sakit panu, dan lain sebagainya kan. Dihapus dong postnya. Aduh, ini wakil rakyat apa ABG yang labil yang lagi putus cinta nih. Kelihatannya dia memang pintar karena narasinya kuat. Dia nantang siapa anggota dewan yang dianggap pongah itu. Jadi anggota DPR kalau dimarahi oleh publik, ya itu berhaklah publik. Sebaliknya anggota DPR nggak boleh memarahi publik karena kalian dulu itu ada pengemis suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Prayoga Muhammad. Perseteruan antara Syahroni dan juga Mbak Salsa kian memanas, di mana Syahroni diduga tak berani ya nyalinya setipis tisu sampai kabur. Nah, beredar kan foto yang diupload juga yang diunggah oleh Bung Ferry Irwandi yang dimana katanya Syahroni ini kabur ke Singapura. Ya nggak tahu ya ini bener atau enggak. Tapi nyatanya ada foto Syahroni di bandara. Nah teman-teman semua, di sini kita bisa melihat ya bagaimana mental dari Syahroni sendiri itu cemen sekali ya. Ditantang debat oleh Mbak Salsa nggak berani, ngakunya masih belum pinter. Kalau memang masih belum pinter ngapain tetap duduk di DPR gitu loh, turun saja. Rakyat di bawah itu sudah marah sekali dengan Anda kan gitu, makanya punya mulut harus dijaga. Sekarang kan chaos di mana-mana, ini salah satunya ya dari mulut sampah Anda gitu kan. Jadi harusnya kalau punya malu ya turun dong gitu loh. Kemuakan netizen akhirnya terlampiaskan gara-gara Anda salah satunya kan gitu. Demo di mana-mana, chaos di mana-mana, ya kan? Lalu tindakan Anda selanjutnya apa gitu loh? Ditunggu nih sama rakyat, diajak debat juga nggak berani. Aduh, cemen sekali Anda. Dan juga Mbak Salsa ini bukan orang sembarangan ya. Beliau memang orang yang pintar gitu loh. Bahkan Bung Rocky Gerung aja memujinya loh. Oke, kita lihat videonya. Buat Eko Patrio, buat Uya Kuya, buat Ahmad Saroni nih. Ya, tanggal 30 Agustus, kita tunggu kehadirannya. Ini rakyat lagi pada panas nih, kita butuh hiburan lo nih. Kemarin lu kan pada lucu-lucu nih, pada joget-joget nih. Tanggal 30 Agustus aja kita joget bareng, ayo. Berani nggak? Nah, Ahmad Saroni ini orang tolol besok pada mau demo nih tanggal 30 Agustus. Ya, lu mau ngeliat nggak kalau orang tolol lagi pada ngamuk? Tanggal 30 Agustus Ahmad Saroni datang ya. Isu kaburnya Ahmad Syahroni ke Singapura ramai diperbincangkan setelah sebuah unggahan di media sosial menampilkan foto pria mirip dirinya sedang duduk di bandara. Foto tersebut menuai spekulasi publik, apalagi beredar hanya beberapa jam setelah fraksi Partai Nasdem resmi mencopot Syahroni dari jabatan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari Syahroni maupun Nasdem terkait kebenaran kabar tersebut. Beredar di sosial media ada seorang perempuan yang kelihatannya dia memang pintar karena narasinya kuat. Dia nantang siapa anggota dewan yang dianggap pongah itu. Dan pongahan memang selalu harus dikritik dan tidak mungkin kita meloloskan anggota dewan kalau terus-menerus terlihat bahasa tubuhnya aja udah menghina rakyat. Itu artinya dia nggak ngerti bahwa dia dulu adalah pengemis suara rakyat. Nah begitu dia punya jabatan, rakyatnya dianggap tolol itu. Tapi beliau sudah kelihatannya udah minta maaf, kalau saya nggak ngerti itu, tapi tetap kemarahan publik itu harus dipahami juga. Jadi anggota DPR kalau dimarahi oleh publik, ya itu berhaklah publik. Sebaliknya anggota DPR nggak boleh memarahi publik karena kalian dulu itu ada pengemis suara. Jadi kalau pengemis itu tidak boleh menghardik tuannya itu. Aku biasa ya lomba debat secara profesional sampai kemana-mana. Biasa berkarir secara profesional dan kredibel di berbagai macam negara di dunia. Baru pernah aku menghadapi orang yang tingkah lakunya seperti orang lagi putus cinta. Diajak debat nggak mau. Abis itu akun aku diblok, ya kan? Udah kayak orang lagi putus cinta, akun aku diblok. Marah, ngambek. Abis itu upload nih, sampai foto aku diupload. Jadi dia diundang debat nggak mau datang teman-teman, tapi nonton. Jadi dia nggak mau datang tapi nonton. Abis nonton diupload fotonya, gitu kan? Ih kamu jauh ya, kok jauh sih? Gitu. Terus abis itu udah diupload nih di post-post, emosi, sedih, marah, dengkul, gemeter, lesu, lemas, loyo, sakit linu, sakit panu, dan lain sebagainya kan.
udah di-pos-pos ya, udah mau disindir-sindir lah gitu ceritanya gitu kan. Dihapus dong posnya. Aduh, ini wakil rakyat apa ABG yang labil yang lagi putus cinta nih. Kok bisa naik turun begitu emosinya, yang begini gimana mau bikin kebijakan? Orang kan kalau bikin kebijakan kepalanya harus dingin, harus bisa riset, harus bisa berhadapan dengan banyak masyarakat yang mungkin kontra, yang mungkin support, bisa mendengarkan dengan kepala dingin. Ini cuma online aja. Perubahan emosinya udah kayak pancaroba. Wadidaw, memalukan sekali. Begitulah kalau orang udah nggak bisa berlogika, udah mati empatinya, yang ada cuma emosi membabi buta. Karena dia merasa nggak tersentuh. Dia merasa kok bisa ada manusia nggak hormat sama aku? Kok bisa ada manusia aku doxing, aku sebar. Dugaan ya. Dugaan aku sebar gitu kan identitasnya. Bukannya nangis terhuyung-huyung, malah makin membabi buta. Denger ya, anggota DPR, semakin kalian berusaha nginjek aku yang tadinya mau protes secara profesional, kalian udah bawa-bawa personal nih ya. Yakin kalian, kalau aku cari tahu sejarah kalian bersih dari korupsi, kalian bersih dari menindas masyarakat, yakinkan itu dulu. Kalau aku personal, lihat, buka semuanya, nggak ada yang aku tutup-tutupin. Korupsi nyogok polisi pun nggak pernah aku lakukan sekalipun. Nggak semua manusia itu moralnya bisa dibeli kayak kalian, oke? Kita ini masih mau jujur, masih cinta tanah air, masih mau membangun tanah air dengan kejujuran. Duh, yang begini-begini, ngajak debat orang parlemen, rasanya kayak ngomong sama lambe turah. Aduh, habis sudah harga diri Syahroni ya. Jadi netizen sudah memantau terus nih Mbak Salsa nih ya, support terus Mbak Salsa gini untuk bisa berdebat dengan Ahmad Sahroni kan gitu. Biar ketahuan nih kualitasnya, siapa yang lebih unggul kan gitu. Jangan malah kabur, bikin malu aja sih. Kemarin udah keren banget tuh ngomongin rakyat tolol, masa sekarang kabur kan. Oke, kita lanjut lagi guys. Lah iya ini. Buset dah, kalau bener mah cakep ini guys. Bisa jadi duta ini. Duta hashtag kabur aja dulu guys. Ya ampun Pak jauh amat sih Pak. Sini aja Pak. Kalau informasi ini benar, lu kabur ke Singapura. Sahroni, lu orang paling pengecut sedunia. Setelah bikin huru hara karena ucapan tololmu itu, lu kabur begitu saja tanpa mempertanggungjawabkan ucapan lu. Lu benar-benar pengecut. Sahroni, ini himbauan untuk masyarakat Singapura. Kalau tidak mau seceos Indonesia, usir Sahroni, balikin ke tempat asalnya. Gue berpikir sambil jogging ya. Katanya Eko Patrio, Ahmad Sahroni beserta istri-istri mereka itu kabur ke luar negeri. Yang Ahmad Sahroni kabur ke Singapura, yang Eko Patrio kabur ke Guangzhou, China. Ya, ternyata mental mereka tidak sekuat keinginan mereka ketika duduk di kursi DPR. Kemarin kuat banget minta suara rakyat, sekarang lemah banget ngadepin rakyat. Gimana sih Pak? Satu tuh si Ahmad Sahroni, ya ditantang debat, dianya ciut, pergi ke luar negeri. Kenapa Pak? Takut? Nggak ada otak ya Pak? Kalian tau gak sih Indonesia lagi chaos karena siapa? Karena kalian. Pada Bapak Ahmad Sahroni yang terhormat, kalau udah tahu nggak capable, kenapa masih ngotot mau di kursi DPR? Kalau udah tahu blow on, kenapa masih pede banget ngatain orang tolol? Ngatain rakyat-rakyat tolol? Buat jadi CPNS aja, tesnya banyak kan? Ada apa? Tes kompetisi dasar, tes bidang, tes wawasan kebangsaan. Ini koreksi kalau misalkan gue salah ya, karena gue juga lupa, gue udah gak pernah ikutan tes CPNS lagi. Terus abis tes itu masih ada prankingan lagi kan, gue tahu masih ada prankingan lagi. Jadi kalau misalkan lu lulus standar, lu belum tentu masuk, karena masih ada yang lebih lagi di atas lu. Nah ini gue mau bertanya gitu kan, buat jadi DPR apakah ada tesnya gitu. Soalnya DPR sekarang mohon maaf, jadi pejabat isinya apa? Pamer-pamer kekayaan, terus juga jadi laman-laman gosip. Lu lihat tuh, lu lihat Instagramnya Ahmad Sahroni yang terhormat, ya udah kayak akun gosip. Bisa-bisanya lo sadar dirinya blow on tapi masih ngotot buat di kursi DPR. Bisa-bisanya sadar dirinya blow on ngata-ngatain rakyat tolol, yang padahal rakyatnya sendiri itu ngegaji tunjangan dia yang sampai 100 juta itu. Sahroni dimutasi dari pimpinan Komisi 3 DPR buntut pernyataan kontroversial. Profil Ahmad Sahroni dari pernyataan tolol
kini dicopot dari Komisi 3 DPR. Ini benar atau enggak nih? Jadi katanya, ya, Sahroni tidaklah dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi 3. Klaimnya hanya rotasi. Rotasi tersebut bagian dari penyegaran di komisi tersebut. Tidak ada pencopotan, hanya penyegaran. Dan Kompas.com menyatakan apakah rotasi tersebut berkaitan dengan pernyataan Sahroni soal orang yang paling tolol sedunia. Dibantah nih sama Hermawi nih, katanya enggak, rotasi biasa aja, rotasi bumi. Hah? Tiba-tiba kok dirotasi? Emang dirotasi itu enak gitu ya? Hah? Mutasi gitu emang enak? Udah kayak transaksi aja ada mutasi-mutasinya. Ditantang debat aja kayak ayam sayur, ya kan? Di kondisi lagi kayak begini, ya, postingan lu itu tuh kayak tetap nantangin kayak tentang ngeledek. Apalagi postingan kayak begini. Cie, ya, malah flexing lu. Ya, flexingnya di situasi dan kondisi yang sangat amat tidak tepat. Bangga tuh, bangga harta kekayaannya dipublish, ya, bangga. Pak Prabowo, orang-orang ini bukan orang dituangi asing, bukan orang dibayar koruptor. Mereka orang-orang resah, orang-orang yang marah, orang cinta Republik ini, Pak Prabowo. Buat Sahroni, apakah ini mereka seperti terlihat orang-orang tolol? Di hari kerja, hari sekolah, hari kuliah, mereka turun ke jalan, menyuarakan keadilan, menyuarakan ketersenjangan yang terjadi. Rakyat tercekik pajak, pejabatnya bermewah-mewah. Rakyat dipalak pajak, pejabatnya dapat komisaris. Pejabatnya dilindungi mobil-mobil mahal, kabur ke luar negeri. Rakyatnya kena gas air mata. Apakah ini yang dibilang dituangi asing, yang dibilang gak cinta negeri, yang dibilang tolol? Bagi gue, ini tidak terlihat seperti orang tolol. Yang tolol adalah mereka para pejabat yang bikin ulah, bikin statement-statement jahat, membunuh rakyat sendiri, dan malah kabur, gak bertanggung jawab. Itu yang tolong. Jika ditanya kepada saya siapa orang yang harus bertanggung jawab atas kekacauan, kegaduhan ini, yaitu Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni, kamu yang harus bertanggung jawab meninggalnya ojol itu, semua itu adalah ulah dari dirinya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena seperti yang kita ketahui, pada tanggal 22 Agustus 2025, Ahmad Sahroni di depan saksi para awak media dan di jutaan seluruh masyarakat Indonesia yang menonton, di situ dia menyampaikan bahwasannya orang yang menyuarakan membubarkan DPR adalah orang tolol sedunia. Bayangkan kita rakyat kemudian gaji dia dari duit pajak kita ditolol-tololin oleh Ahmad Sahroni ini. Dia adalah anggota dewan, tapi mulutnya sampah seperti ini. Nah, hal inilah yang kemudian memprovokasi massa, sehingga banyaknya massa yang turun ke jalan dan sampai yang pada akhirnya menelan korban jiwa. Seorang ojol yang kemudian tidak tahu apa-apa harus meninggal dunia. Nah, maka dari itu saya menuntut Ahmad Sahroni, kamu harus bertanggung jawab atas semua kegaduhan ini. Dan mirisnya lagi yang membuat saya jengkel di sini, ketika saya baca berita, saya menemukan bahwa si orang tolol ini, sekali lagi orang tolol ini malah lari ke luar negeri, di mana tepat di hari ini dia sudah ada di Singapura. Ahmad Sahroni, jangan kabur. Kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu ucapkan. Kamu sudah tolol-tololin kita masyarakat. Kami minta kamu harus balik secepatnya ke Jakarta. Jangan kemudian kabur. Karena kamu harus ingat bahwa semua kekacauan terjadi di Indonesia ini adalah ulah dari kamu. Jadi jangan lari dari kenyataan. Jangan seperti anak kecil Ahmad Sahroni. Kamu itu anggota dewan dan harus segera selesaikan masalahmu ini. Pertanyaannya sekarang, kalau anak STM itu dikatakan brengsek sampai didukung untuk ditangkap. Pertanyaannya sekarang, lantas anggota dewan yang kemarin jelas-jelas nyatain demonstran tolol itu gimana? Ngatain orang yang beraspirasi sebagai orang paling tolol itu gimana? Ditangkap sekalian nggak? Padahal anggota dewan itu udah tua, udah bangkotan, yang harusnya dewasa secara berpikir, yang harusnya lebih bijaksana, yang harusnya lebih matang untuk berstatement, tapi ternyata malah menyulut kemarahan rakyat. Dan pertanyaan yang kedua nih ya, sebelum demo itu berakhir anarkis karena tersulut oleh represifme aparat, sebelum dipukul mundur oleh aparat, sebelum ditembak gas air mata oleh aparat, sebelum dibubarkan oleh aparat, ketika demo itu masih berlangsung tertib dan sopan,
Apakah ada anggota dewan yang keluar untuk sekedar mendengarkan aspirasi dan tuntutan rakyat? Apakah ada? Jawabannya tidak ada seekor pun anggota dewan yang keluar untuk sekedar mendengarkan aspirasi rakyat. Sama sekali tidak ada. Bahkan lebih parahnya, ketika demo itu berlangsung di depan kantor DPR, anggota dewan yang jelas-jelas berada di dalam malah interupsi untuk segera menyelesaikan rapat agar supaya cepat pulang di tengah-tengah aksi demo. Ini kan bajingan, iya kan? Ketika ada aksi demo, malah pengen segera cepat-cepat pulang, bukan segera cepat-cepat mendengarkan aspirasi rakyat. Kalau seandainya aksi demo ini ditindaklanjuti secara serius oleh anggota dewan, ada anggota dewan yang keluar untuk menemui aksi demonstran, mendengarkan aspirasi rakyat, mengakomodasi segala tuntutan rakyat, ya, demo ini tidak akan berakhir anarkis, tidak akan. Tapi kenyataannya sama sekali tidak ada seekor pun anggota dewan yang menindaklanjuti aksi demo ini secara serius. Bahkan aparat malah represif, membubarkan aksi demo dengan cara menembak gas air mata, water cannon, dan lain-lain. Ketika aksi demo itu masih berlangsung tertib, anggota dewan sama sekali tidak ada yang bereaksi. Tapi bangsatnya, ketika aksi demo itu berakhir anarkis karena tersentuh represifme dari aparat, malah anggota dewan ini baru bereaksi dengan cara mendukung aparat untuk menangkap orang-orang yang anarkis. Ini kan bajingan.